Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen plan dari startup kami yang bernama Pinjem. Next. Nah, di sini moto kami adalah daripada beli, mending pinjem aja. Next. Nah, ini adalah anggota kami. Di sini ada Mas Bagus, I Gusti Bagus Yogiswara sebagai CEO. Kemudian ada Ibu Hanifah Dwindasari sebagai CMO. Dan saya sendiri, Alvin Syarifuddin Sahab sebagai CTO. Next. Nah, salah satu alasan kami uh, membangun dari startup bisnis ini adalah mungkin banyak banyak orang di luar sana dan juga kami sendiri mengalami hal seperti ini. Jadi lusa ada arisan keluarga, terus butuh pinjem kompor portable di mana ya? Ada yang tahu? Nah, terus habis itu ada, duh besok mau pergi ke Lombok, belum dapat tempat tinggal, belum dapat kendaraan juga, mau pinjem di mana? Nah, ada lagi, misal sekarang buku zaman kuliah numpuk di lemari, kalau ada yang mau pinjem kan lumayan, dapat duit nih. Nah, selain itu, di sekarang ini di media existing seperti Instagram, Facebook, dan juga yang lainnya, itu sekarang banyak bertebaran eh, akun-akun online yang menjual pinjem barang. Jadi, misal pinjem kamera, terus kemudian ada sewa kostum, ada lagi sewa walkie-talkie, dan macam-macam. Nah, rumusan masalah dari eh, dari startup bisnis kami yaitu untuk karena sekarang lagi banyak banyak sekali inflasi, kemudian ada lagi penurunan nilai mata uang, apalagi sekarang ada kondisi COVID-19. Di sini mata uang Indonesia juga semakin tergerus oleh mata uang dolar, yang menyebabkan sehingga barang juga semakin mahal, minat beli masyarakat juga menurun, dan akhirnya banyak orang untuk mencari alternatif yang lain. Nah, di sini kami muncul dengan salah satu terobosan kami yaitu aplikasi pinjam. Nah, di mana aplikasi pinjam ini berada? Kami memposisikan diri di sebagai penengah antara lender dan juga borrower. Nah, next. Di sini kami menyediakan platform untuk berbagai untuk menghandle berbagai macam kebutuhan, mulai dari tempat tinggal, fashion, buku, peralatan dapur, kendaraan, elektronik dan ICT, peralatan hobi, dan juga SDM. Nah, next, di sini core kompetensi dari startup bisnis ini yaitu adalah industri teknologi yang bergerak di bidang peminjaman barang via online. Nah, next, bisa dijelaskan oleh Mas Yogi. Baik, terima kasih Pak Alvin. Suara saya cukup terdengar atau kurang terdengar atau putus-putus? Pas ya? Cukup, cukup. Oke, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Alvin. Sekarang kita beralih ke core dari bisnis ini seperti apa gitu. Jadi kita menggambarkan visi misi pinjam ini dalam bentuk golden circle, berangkat dari why-nya kita kenapa sih pinjam ini harus ada. Pinjam ini ingin menjadikan orang dengan mudah mendapatkan keinginannya dan mengeksplorasi hal baru dengan biaya yang hemat. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkannya, yaitu mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman, atau dalam hal ini kita sebut lender dan borrower, dalam satu platform online yang mudah diakses, aman, dengan tarif yang terjangkau. Nah, apa itu solusinya? Pinjem, yaitu platform sewa menyewa barang online yang aman dan mudah diakses. Nah, kita coba susun value proposition canvas-nya. Kita berangkat dari customer segmennya. Secara customer jobs, dari fungsional itu mereka existing itu memiliki barang yang tidak digunakan, serta memiliki barang yang disewakan dan mendapatkan
uang sewa. Ini journey mereka existing gitu. Secara sosial, pencitraan di sosial media mereka merasakannya, dan nggak jarang juga kesal karena barang yang dipinjamkan atau yang dipromosikan tuh nggak laku-laku gitu. Secara emosional kurang keren lah gitu. Terus habis itu lama dan malesin, karena nggak laku-laku tadi jadi malesin. Nah, pain-nya apa saja sih pain dari customer segment kita saat ini yang existing? Yang pertama, sulit mendapatkan penyewa. Terus rawan penipuan karena tidak bisa dijaminkan keamanannya. Tidak ada track record, sulit mencari barang yang sesuai. Nah, tapi di sisi lain ada gengsi juga. Mereka memiliki pasar yang luas di internet. Mereka mendukung mobilitas tinggi karena sudah mulai secara mobile ya bisa diakses. Terus ada kemudahan berinteraksi gitu, karena menulis media didefinisikan fitur-fitur yang ada. Nah, dari pains yang ada, kita coba membuat pain reliever-nya, bagaimana sih peredanya gitu, obatnya. Yang pertama kita memunculkan verifikasi berlapis. Ini yang akan menghindarkan dari rawan penipuan, terus habis itu ya dan yang lainnya ya, hal negatif seperti itu, yang utamanya sih rawan penipuan. Terus adanya review dua arah. Nah, review dua arah ini bisa menjadi suatu record yang menjadi data pendukung bagi baik borrower dan lender untuk memberikan pinjaman atau melakukan pinjaman, sehingga mereka sudah tahu nih, oh ini track recordnya bagus nih orang-orang ini gitu, kurang lebih. Terus ada asuransi barang. Nah, asuransi barang ini kurang lebih untuk menghindari adanya cacat barang atau misalnya barang yang sudah dipinjam rusak dan sebagainya, kita sudah ada kerjasama juga nanti dengan asuransi barang. Nah, ada juga kategorisasi barang. Jadi ini mudah dicari, dan kok tadi bilangnya nggak laku-laku, ternyata sebenarnya banyak juga yang mencari gitu barang-barang ini. Hanya saja mereka mungkin belum tepat channelnya. Terus selanjutnya ada gain creators, itu yang kita buat, yaitu ada integrated payment, ada fitur chat dan video call. Ini sangat membantu nanti untuk interaksi internal antara borrower dan lender. Ada behavior analytic. Nah, ini yang akan memberi rasa aman juga bagi para borrower lender, sehingga dia merasa barang ini aman. Jadi mereka sudah tahu gini, oh ternyata tingkah lakunya peminjam ini seperti apa gitu. Terus ada kemudahan pengantaran. Jadi kita ada kerjasama juga dengan beberapa perusahaan logistik misalnya nanti. Nah, produk dan servisnya adalah pinjam. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Alvin, pinjam daripada beli, pinjam aja gitu. Nah, ini lean canvas yang kami susun, berangkat dari problemnya, itu sebagai borrower, mereka takut barangnya rusak, terus sulit mencari lender. Selanjutnya juga sulit verifikasi lender. Terus sebagai lender, takut barang yang disewa itu tidak sesuai. Terus takut adanya penipuan, serta sulit menemukan barang yang sesuai. Existing alternatifnya itu adanya sewa-menyewa secara offline, serta via sosmed yang sempat disampaikan juga Mas Alvin. Terus dari segi customer segmennya, kita ada beberapa segmen, sebenarnya hampir all segmen sih, tapi ada beberapa yang kita coba klasifikasi lagi, ada milenial, UMKM, enterprise, government, jadi ada B2C, B2B juga kita incer dari platform ini. Untuk early adapters-nya ada milenial di kota Surabaya, ini yang akan kita fokuskan di awal pengembangan kita nanti. Terus selanjutnya ada unique value proposition, yang kita miliki adalah mempertemukan antara lender dan borrower secara real time. Terus habis itu kemudahan dalam akses layanan serta keamanan yang tinggi bagi lender maupun borrower. Nah, high level konsepnya itu mungkin seperti Tokopedia atau Shopee atau toko online lainnya, tetapi lebih kepada sewa menyewa barang. Oke, selanjutnya ke solution yang bisa kita tawarkan berangkat dari problem tadi, adanya real time transaction untuk pinjam meminjam barang, asuransi untuk menjamin keamanan barang, serta adanya nanti dompet pinjam sebagai rekening penampungan. Terus channels yang kita bangun dari e-commerce, website,
salesperson, ada mobile apps, serta di digital channel lainnya gitu. Selanjutnya kita ke cost structure, beberapa hal yang menjadi cost untuk startup kami, ada pembangunan perangkat, human resources, cloud dan ICT, research and development, marketing cost, office and operational cost, serta beberapa variable cost yang lainnya gitu. Untuk revenue stream-nya, kita ada 5 revenue stream utama. Yang pertama dari admin fee. Admin fee ini kita ambil sekitar 5% dari transaksi pinjam-pinjam barang antara user dan kita patok maksimal 100.000 per transaksi. Untuk B2B kita lebih tinggi sekitar 9% dari tarif transaksi pinjaman dan maksimal 250.000. Dan kita juga menyediakan subscription fee atau di sini kita bisa sebut juga freemium, di mana kita menambahkan added value dengan cost tambahan. Jadi ada beberapa fitur tambahan bagi baik borrower maupun lender. Ada iklan juga, big data ads, kita mengimplementasikan big data. Jadi semua aktivitas baik borrower dan lender terrecord dalam database kami, sehingga kita bisa membuat big datanya, kita gabungkan dengan data eksternal, sehingga kita membuat big data yang kuat untuk bisa tadi melacak human behavior-nya seperti apa dan yang lain-lain. Atau mungkin ini loh, saya mau pinjamkan alat musik misalnya. Kira-kira siapa sih ketika nanti mereka milih untuk ads dengan bantuan big data kami akan mempublish ke beberapa orang yang memang minat mencari alat musik gitu kurang lebih. Terus selanjutnya ada dompet pinjam, ini mendapatkan margin dari pengendapan dana. Nah, ini fitur map yang kami buat. Intinya ada 2 aktor utama, yaitu borrower dan lender. Goals-nya itu yang pertama ada register, peminjaman barang, serta pembalian barang. Nah, untuk activity-nya ada beberapa activity. Yang paling pertama yang kita laksanakan yaitu create account, upload barang, search barang, booking barang, bayar, terima order, sampai ke proses pengambilan barang, hingga lapor kerusakan gitu. Nah, untuk fiturnya juga ada cukup banyak. Ini fitur dari yang paling atas itu yang paling priority, yang bawah itu yang mungkin bisa kita kesampingkan terlebih dahulu. Yang menjadi priority kita utama tadi kalau yang register, ada registrasi dengan nomor HP, terus habis itu fitur lupa password dan selanjutnya. Terus untuk upload barang, terutama ada upload barang, data-data barang, kategorisasi, serta paid promo. Terus habis itu ada search barang, cari barang, ada kategori barang, tadi fitur chat dan video call, booking barang juga ada chartnya, terus keranjangnya gitu ya, durasi sewa, pilihan ekspedisi dan yang lainnya. Begitu juga dengan fitur dibayar, ada terima order, kirim barang, terima uang, kembalikan barang, penerimaan barang, hingga lapor kerusakan. Jadi di sini juga kalau untuk lapor kerusakan, kita yang utamanya ada di fitur lapor kerusakannya. Nah, khusus untuk via call center atau nanti dengan omni channel itu pengembangan selanjutnya. Nah, jadi di sini kita tadi sudah menjelaskan bahwa di sini ada aman dengan verifikasi berlapis, terutama di dalam eKYC-nya ya. Jadi di sini satu user satu nomor KTP, dan kita sudah pastikan itu nomor KTP yang benar. Jika mereka ada wan prestasi atau apa, sudah kita blacklist KTP-nya. Lebih seperti itu. Jadi kemungkinan besar akan aman. Di sini lender input barang, setelah mendaftar tadi ya, lender input barang via channel pinjam, terus borrower cari barang, pesan, dan bayar via channel pinjam. Pembayaran masuk ke dompet pinjam, ini sebagai rekening penampungan. Terus borrower menerima barang, terus kalau sudah menerima barang, fee langsung ditransfer ke rekening lender. Pengembalian barang, setelah melakukan pengembalian barang, mereka sama-sama memberi rating nih antara borrower dan lender, sehingga untuk transaksi selanjutnya pelanggan menjadi referensi buat pelanggan lainnya. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Hani. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Yogi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas karakteristik layanan. Ya, di sini terdapat beberapa macam layanan yang
kita tawarkan, yaitu yang pertama, pembayaran bisa menggunakan dompet pinjam dan mobile banking. Nah, untuk yang mobile banking, di sini kami bekerja sama dengan Bank BCA, Mandiri, BNI, BNI Syariah, Bank Jatim, maupun Bank BTN. Di sini juga terdapat saldo blokir selama peminjaman. Jika transfer melalui mobile banking, 10% saldo blokir masuk ke dompet pinjam. Jika sudah dikembalikan dengan kondisi barang sudah tidak cacat, maka saldo blokir ini akan dibuka. Kemudian untuk selanjutnya, ketentuan peminjaman barang dihitung berdasarkan harian, mingguan, atau bulanan. Nah, maksimal peminjaman adalah sebulan. Nah, di sini terdapat fitur perpanjangan waktu peminjaman. Jadi, setelah selesai di harinya, di waktu hari H, maka si peminjam itu dapat melakukan perpanjangan pinjaman dengan nominal transaksi yang dikalkulasi lagi oleh sistem. Kemudian yang ketiga adalah jika memakai dompet pinjam terdapat fitur gratis ongkir. Ya, jadi di sini kita menyediakan gratis ongkir untuk value add-nya. Kemudian untuk yang keempat, jika barang dalam keadaan cacat, posisi cacat, itu layanan yang kita berikan adalah barang itu sudah termasuk asuransi barang, yaitu senilai 1% dari total total barang. Kemudian yang kedua adalah ada saldo blokir 10% dari transaksi. Jadi selama ketika bayar sudah termasuk harga sewa, asuransi, dan juga saldo blokir. Dan yang terakhir adalah, nah ini jika resiko barang hilang, penanganan sistemnya itu bagaimana? Nah ini melacak data diri KTP peminjam maupun foto pegang HP. Jadi ada 2 verifikasi. Kemudian yang kedua, memberi tagihan by email dan SMS mengenai tunggakan pinjaman. Yang ketiga, memberi fitur live chat untuk pengarahan lebih lanjut. Ya, jadi di sini juga terdapat fitur live chat. Jika si peminjam itu mengalami barang itu hilang, maka dia dapat menggunakan fitur ini untuk menanyakan kepada admin terkait mengenai bagaimana penanganan jika barang tersebut hilang. Kemudian next. Next, bisa next. Nah, untuk peningkatan kualitas layanan, di sini terdapat beberapa fitur, di antaranya fitur diskusi antara peminjam dan pemberi pinjaman. Kemudian yang kedua ada fitur ulasan, dia memberikan review, ini 2 arah ya, dan memberikan komentar pada pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Yang ketiga ini ada fitur tracking barang, jadi selama pengiriman barang juga ada, selama barang di tangan peminjam juga ada. Kemudian yang terakhir ada fitur notifikasi pengembalian barang baik di pihak pinjaman dan pemberi pinjaman jika sudah waktunya untuk mengembalikan. Seperti itu. Kemudian next. Nah, untuk segmentasinya sendiri, ini dibagi menjadi 2, yaitu demografi dan ada beberapa bagian-bagiannya, yaitu gen milenial, antara 18 sampai 39 tahun, di mana untuk verifikasi pinjam ini harus menggunakan KTP. Kemudian Gen X itu umur 40 sampai 55 tahun dan baby boomer 55 sampai 74 tahun. Nah, dengan syarat tadi harus memiliki KTP. Kemudian yang kedua, psikografik. Ini membahas mengenai lifestyle karakteristik dan consumer personality. Kemudian next. Nah, di sini terdapat target dari gen-gen milenial, Gen X maupun Gen baby boomer. Untuk Gen milenial sendiri, kita memberikan target berupa brand communication, digital channel, kemudian aktivitas pameran. Jadi, jika ada pameran-pameran yang berupa digital, kita akan mengikuti pameran tersebut. Kemudian Gen X dan baby boomer sama seperti gen milenial ya, itu berupa exhibition activity dan digital channel. Kemudian next. Nah, untuk SWOT-nya sendiri yaitu untuk yang strength ini inovasi produk dan layanan.
itu kita mengedepankan produk yang berkualitas baik. Kemudian yang kedua, pemberi pinjaman itu harus sudah terdaftar di aplikasi pinjam. Jadi intinya pemberi pinjaman itu sudah terpercaya. Jadi untuk bagi yang peminjam itu tidak perlu ragu kepada pemberi pinjaman. Apakah ini penipu atau bagaimana. Kemudian yang ketiga itu ada asuransi barang jika barang itu rusak. Nah, yang keempat ini aplikasi startup itu kita itu menjadi brand yang pertama yang menyediakan barang peminjaman. Kemudian untuk weakness-nya sendiri itu pasar potensial ini memang besar ya. Jadi peluang untuk kita maju juga semakin besar juga. Kemudian yang kedua ini memperluas kerjasama dengan merek-merek terkemuka. Untuk selanjutnya yaitu peluang bisnis baru. Jadi ini tuh merupakan peluang bisnis yang kompeten dan baru. Nah, untuk yang opportunity, di sini itu aplikasi ini kan masih baru, sehingga perlu upaya untuk melakukan branding yang luas atau melakukan expand. Kemudian untuk treat-nya sendiri, nah ini banyak yang muncul aplikasi serupa dan ada pinjaman offline. Jadi pinjaman offline di sini mungkin si peminjam ini lebih menyukai pinjaman offline daripada online seperti itu. Jadi kita di sini itu mengupayakan baik dari sisi peminjam maupun sisi pemberi pinjaman itu sama-sama nyaman, yaitu dengan cara di aplikasi pinjam ini. Next. Nah, untuk melakukan promosi sendiri kita banyak ya menyediakan beberapa macam media promosi, di antaranya yang pertama yaitu pastinya media sosial. Kita memiliki Facebook, Instagram, maupun Twitter. Kemudian yang kedua itu kita memiliki situs web juga. Dan yang ketiga ini pastinya kalau kita pertama ini melakukan promosi ya, melakukan promo yaitu gratis ongkir, kemudian 10 pengguna pertama itu free untuk melakukan transaksi misalnya. Nah, di sini nanti setelah orang-orang itu menggunakan aplikasi pinjam, maka orang-orang itu akan melihat ulasan mereka itu seperti apa. Jadi di sini kita menyebutnya word of mouth. Kemudian ada promosi bersama dengan agen besar. Kita juga menggandeng agen-agen besar untuk melakukan join promosi seperti ini. Kemudian ada jaminan kondisi barang. Jadi sebagai peminjam barang itu dia tidak perlu khawatir barangnya itu rusak atau bagaimana. Meskipun rusak, maka ada kompensasi untuk menggantinya. Dan hilang pun juga ada kompensasi untuk menggantinya. Seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan brand ambassador agar produk kita lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya juga selebgram. Kemudian ada iklan juga. Jadi ini jika sudah mendapatkan income yang baik, kita juga melakukan iklan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu mengikuti pameran-pameran seperti pameran UKM, kemudian pameran teknologi dan sebagainya. Next. Nah, di sini strategi ke depan kita. Jadi untuk bulan pertama itu mungkin kita akan mengikuti kegiatan pameran dahulu, kemudian merek ya, pastinya kita itu membranding merek ini biar terkenal atau setidaknya orang-orang itu melihat branding kita untuk awalnya. Kemudian kita juga melakukan saluran digital atau digital channel seperti itu. Untuk yang bulan ke-6 mungkin kita akan mengikuti acara-acara besar seperti yaitu UKM atau pameran teknologi. Kemudian kita juga melakukan sponsor dan menggandeng brand ambassador. Nah, untuk 1 tahun ke depan kita akan melakukan inovasi dalam teknologi kita dan ada perbaruan fitur-fitur yang perlu diupdate dan diminimalisir. Next. Nah, ini untuk user interface kita. Jadi di sini
untuk yang gambar pertama ini, itu cari barang yang ingin kita pinjam. Jadi di sini ada fitur pencarian, kemudian ada promo gratis ongkir, kemudian ada fitur rekomendasi ya, big data tadi. Nah, di sini juga ada beberapa macam fitur lainnya seperti kategori produknya, kemudian produk-produk yang akan kita cari seperti itu. Terus di sini juga ada tampilan home, terus keranjang pinjam, profil, dan untuk pembayarannya juga. Dan untuk gambar yang kedua ini lebih ke detail produknya. Jadi di sini itu ada semacam ulasan, kemudian ada diskusi antara pemberi dan peminjam. Kemudian ini juga ada rating ya. Dan ini ada semacam tentang produknya itu tadi. Kemudian yang ketiga ini tentang cara pembayarannya. Jadi di sini ada detail mengenai pembayarannya, yaitu pembayaran by dompet pinjam dan pembayaran by mobile banking. Dan di sini juga tertera alamat kita yang akan dikirim kemana, dan kemudian ada biaya yang ditagih seperti itu. Ada quotes dari kami pinjam, if you can borrow an item, then why should you buy it with high prices? Jadi ketika kamu bisa meminjam barang, kenapa kamu harus membeli barang itu dengan harga yang mahal gitu. Terus selanjutnya, if you can lend an item for money, then why should you keep it for nothing? Ketika kamu bisa meminjamkan barangmu yang nganggur itu, kenapa kamu harus mendiamkannya di rumah tanpa mendapatkan apa-apa, kurang lebih seperti itu dari kami. Nah, di sini selesai presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.